Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk minggu lalu, saya sudah mengasih materi tentang cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Ada yang tahu? Yang tahu boleh nyalakan mikrofonnya dan jawab. Cerita yang dibuat secara ringkas, Bu. Baik, jawabannya. Yang lain? Nih, cerpen adalah suatu karya sastra yang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara pendek, Bu. Baik. Nah, cerita pendek atau cerpen yang dikerap dapat disingkat yaitu salah satu bentuk karya sastra atau bisa dibilang seni keterampilan yang menyajikan cerita dalam satu kesatuan. Nah, cerpen juga bentuk karya sastra yang berkonsentrasi menampilkan sebuah peristiwa atau kejadian. Selain pengertian cerita pendek, ada juga yang namanya struktur cerita pendek. Ada berapa dan ada apa saja struktur cerita pendek? Coba sebutkan yang tahu, boleh menyalakan mikrofonnya. Itu pelajaran minggu lalu loh, kita sudah belajar. Ada 6, Bu. Coba sebutkan apa aja. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, sama koda. Baik. Oke, untuk materi pada kali ini, kita masuk ke unsur intrinsik pada cerpen. Boleh di next. Apa sih unsur intrinsik pada cerpen itu? Di next lagi. Sampai pengertian unsur intrinsik cerita pendek. Nah, apa sih unsur intrinsik cerita pendek? Coba, ada yang tahu nggak pengertian unsur intrinsik pada cerita pendek itu apa? Coba yang tahu boleh Saya, Bu, unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Cukup. Nah, secara umum, unsur intrinsik pada cerpen itu merupakan berbagai satuan terkecil yang membentuknya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, selain pengertian unsur intrinsik cerpen, di dalamnya juga memiliki alasan mengapa kita harus mempelajari unsur intrinsik pada cerpen. Boleh di next. Coba, mengapa kita perlu mempelajari unsur intrinsik pada cerpen? Kenapa? Ayo. Coba, ada yang tahu nggak nih? Kenapa? Ya, karena kan unsur intrinsik cerpen itu untuk membangunkan. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak akan jadi cerpen. Ya, betul. Nah, jadi mengapa sih kita harus mempelajari unsur intrinsik pada cerpen? Nah, alasannya karena untuk membantu kalian mengenal ciri-ciri atau tanda khas yang biasa ditemukan di dalam cerpen tersebut. Oke, selanjutnya ada apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerpen itu? Boleh di next PPT-nya. Nah, baik. Apa saja sih unsur-unsur intrinsik pada cerpen?
Dan ada berapa unsur intrinsik pada cerpen tersebut? Coba yang tahu boleh dinyalakan mikrofonnya. Ada 8, Bu. Apa aja sebutkan. Tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar waktu, gaya, bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, unsur intrinsik pada cerpen itu yang pertama ada tokoh dan penokohan. Apa sih tokoh dan penokohan itu? Nah, tokoh dan penokohan itu adalah tokoh dalam sebuah cerita terbagi menjadi dua, tokoh utama atau sentral dan tokoh bawahan. Nah, tokoh utama atau protagonis memegang peranan penting dalam sebuah cerita. Bisa dikatakan bahwa penokohan merupakan gambaran atau pelukisan yang jelas mengenai seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penggambaran tokoh dalam cerita umumnya bersifat masuk akal dan logis sehingga terasa seperti benar-benar terjadi. Penggambaran tokoh dilakukan dengan beragam cara. Yang pertama itu melalui perilaku atau gerak-gerik tokoh yang bersangkutan. Yang kedua, melalui dialog antar tokoh yang bersangkutan. Yang ketiga, sifat-sifat yang digambarkan oleh penulis. Yang keempat, pelukisan lingkungan tempat tinggal tokoh, seperti tempat belajar, kamar, kolong jembatan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu berbagai pandangan tokoh lain mengenai perilaku dan sikap tokoh yang bersangkutan. Nah, unsur intrinsik cerpen yang kedua itu ada alur cerita. Apa sih alur cerita? Coba yang tahu boleh dikemukakan pendapatnya apa itu alur cerita. Plot atau urutan peristiwa. Nah, betul. Nah, alur cerita ini secara umum dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang diceritakan penulis dari awal hingga akhir. Alur juga dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang terjalin dengan saksama melalui berbagai kerumitan. Nah, yang ketiga itu ada latar. Nah, latar itu apa? Ada yang tahu? Latar dalam cerita pendek. Coba yang tahu boleh dijelaskan artinya apa. Baik. Latar atau dalam padanan bahasa Inggris itu disebut setting. Nah, latar ini sebuah petunjuk keterangan yang berkaitan dengan penggambaran tempat, waktu, atau peristiwa kejadian yang berlangsung. Nah, yang keempat itu ada sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen ini membicarakan hubungan yang terjalin antar penulis dan alam kreatif imajinasinya atau hubungan penulis dan perasaan pembacanya. Sudut pandang juga berarti sebagai posisi pencerita dalam membawakan kisah sebuah karya sastra. Posisi pencerita tidak selalu identik dengan penulis itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada tema. Tema itu apa sih? Coba gambaran kalian tuh tema itu seperti apa dan bagaimana tema itu. Coba yang tahu boleh dinyalakan mikrofonnya.
Ini suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Tema itu gagasan dari suatu cerita, gagasan pokok. Betul nggak? Ya, jadi tema itu dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok yang ingin digambarkan penulis baik secara tersurat maupun tersirat. Jawabannya tepat sekali, Sarah. Nah, tema dalam sebuah cerpen dapat ditentukan dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, tema dalam sebuah cerpen menghubungkan isi cerita secara keseluruhan dengan judulnya. Nah, yang kedua, tema akan menyingkap makna kalimat atau dialog kunci yang hadir dalam penceritaan. Nah, yang ketiga itu tema dapat ditentukan lewat persoalan paling menonjol dan paling banyak menimbulkan konflik dalam lahirnya peristiwa cerita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada amanat. Apa sih yang dimaksud dengan amanat? Coba kalian pasti pernah mendengar apa itu amanat. Entah itu amanat di dalam cerita pendek, di dalam novel, di dalam karya sastra lainnya. Coba, apa sih amanat itu? Pasti kalian pernah juga diberi amanat dengan orang-orang terdekat kalian. Suatu pesan, Bu, yang dapat diambil dari cerita tersebut. Betul. Nah, selain itu, amanat atau pesan moral juga tidak hanya di awal cerita, tetapi bisa di tengah atau di akhir cerita. Nah, yang selanjutnya itu ada gaya. Apa sih gaya tuh? Coba menjelaskan dari gaya. Ada yang tahu gaya? Boleh dilontarkan. Gaya di cerita pendek. Baik, sesederhananya saya sebutkan bahwa gaya merupakan pemakaian bahasa secara spesifik yang digunakan oleh seorang penulis. Selain itu, gaya bisa menjadi cara penulis menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam penyusunan bentuk tulisan. Kemudian, ada beragam unsur yang dapat membangun gaya penulisan seseorang. Apa aja sih? Yang pertama itu ada citraan atau image merupakan kata atau serangkaian kata yang berfungsi membangkitkan pengalaman tertentu atau membentuk gambaran mental. Yang kedua, diksi ialah pemilihan kata yang digunakan penulis untuk menyampaikan pemikirannya dalam sebuah karya. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah cara seorang penulis menyusun berbagai kalimat dalam karyanya. Nah, pada pertemuan kali ini, kelar sudah materi kita yaitu unsur intrinsik pada cerpen. Untuk anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur intrinsik pada cerpen? Jika tidak ada, akan saya tutup pertemuan pada hari ini. Nggak ada, Bu. Udah jelas. Baik, kalau tidak ada, pertemuan pada kali ini saya tutup. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita diskusikan lewat WhatsApp group, dan untuk absensi nanti saya kirim link Google Form-nya di WA group ya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.